Perkenalkan, nama saya Alfa Himawati, NIM 1520033 dari kelas Hukum Tanah Negara A. Mata kuliah Ilmu Tasawuf, dosen pengampu Ibu Huswatun Hasanah, MSI. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang edukasi tasawuf dalam hadapi pandemi COVID-19. Virus corona merupakan teror yang mematikan dan semua orang harus selalu waspada dengan cara berdiam diri di rumah. Wabah penyakit yang terkena positif virus corona yaitu Indonesia terus bertambah setiap harinya. Tak kala tasawuf dikaitkan di tengah bencana seperti COVID-19, cara pandang tasawuf biasanya berbeda. Menurut ilmu tasawuf bahwa bencana berupa ketakutan atau al-khauf karena wabah virus corona atau bencana alam seperti krisis ekonomi, ancaman keselamatan jiwa, serta krisis pangan tak lebih dari sekedar ujian. Hanya saja manusia perlu merespon dengan sikap yang penuh sabar, tidak panik, apalagi menciptakan masalah baru. Itulah protokol bencana berdasarkan ilmu tasawuf. Itu tanpa mengesampingkan ikhtiar. Ikhtiar itu sama pentingnya dengan berdoa. Berdoa itu sama pentingnya dengan ikhtiar. Dengan adanya virus corona yang membuat heboh sebagian penghuni bumi ini, kita hadapi corona dengan ikhtiar, doa dan mahabbah, cinta kepada Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan wabah virus corona ini sebagai pemantik untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas yang lain. Halawatul iman atau manisnya iman hanya bisa dirasakan dengan cinta Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, wabah pandemi COVID-19 dalam artian tasawuf sangat penting di tengah pandemi ini. Ada beberapa tafsiran mengenai arti penting tasawuf itu sendiri. Seperti dengan adanya pandemi ini, kita diharuskan mensucikan diri secara lahiriah, seperti berwudu atau membersihkan cuci tangan, namun juga membersihkan secara batiniah dari penyakit batin, mensucikan dengan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai pengatur batas waktu. Pandemi ini akan berakhir, kita juga dituntut untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah mengenai turunnya pandemi ini. Artinya, mungkin saja Allah ingin kita lebih mengingatnya, lebih mendekatinya dengan cara menurunkan wabah yang menghentikan sejenak kegiatan kita. Sementara itu, tasawuf dalam tradisi sufi dikenal dengan istilah uzlah atau mengasingkan diri dan kholwat atau menyendiri. Tujuan beruzlah ini agar umat manusia selalu bertafakur kepada Allah. Oleh karena itu, di tengah wabah pandemi virus corona 19, makna uzlah dalam kholwat dimaknai menjauhkan diri tempat-tempat keramaian, kerumunan yang dapat membahayakan nyawa sendiri karena di tengah keramaian itu terdapat sumber penyakit lahir maupun penyakit batin. Perilaku inilah yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Tidak ada langkah yang lebih tepat berjihad melawan COVID-19 kecuali uzlah dan kholwat. Doktrin tasawuf yang mesti harus dipraktekkan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan berkholwat dan beruzlah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya kita sedang melakukan hal-hal yang ilmiah yang diterima akal sehat. Kita bisa beribadah dan taqarrub kepada Allah di bilik rumah kita. Sementara itu, dalam perspektif tasawuf akhlaki, umat Islam harus tetap tenang dan patut terhadap ulama-ulama serta pemerintah di Indonesia. Ini adalah suatu hal yang harus kita patuhi. Ini termasuk akhlak yang mematuhi sesama ulama.
Dan yang terakhir, perspektif tasawuf amalih adalah kita harus terus berdoa dan istiqomah terhadap ibadah kita, sehingga virus yang sedang besar ini tidak masuk ke tubuh kita. Dan kita harus berdoa supaya wabah ini cepat diangkat dan dihilangkan dari dunia ini. Karena itu makna terapi melalui ilmu tasawuf di tengah pandemi Corona 19 ini sangat perlu diperlukan umat Islam di Indonesia, karena tasawuf mengajarkan kita untuk mengolah jiwa serta menenangkan diri, tidak panik, tidak galau, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat seperti sekarang ini, ketenangan jiwa sangat diperlukan, karena dengan jiwa yang tenang lebih efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh lahir maupun batin untuk menangkal virus corona agar tidak terpapar dan dijauhkan dari penyakit. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.